Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tara Aprilia dari kelas 12 ADP 1. Di sini saya akan membuat video materi PKN mengenai pengaruh kemajuan iptek terhadap negara kesatuan Republik Indonesia. Yang pertama, mengidentifikasi pengaruh kemajuan iptek terhadap negara kesatuan Republik Indonesia. Pada abad ke-20, rekayasa teknologi yang dikembangkan oleh manusia terus mengalami kemajuan, bahkan menuju kesempurnaan. Pada abad ini ditemukan beberapa alat yang sangat menunjang pada perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan. Selain itu, perkembangan teknologi transportasi juga semakin menunjukkan bahwa dunia ini tanpa batas. Hal tersebut menunjukkan bahwa kemajuan iptek sedang dinikmati oleh seluruh masyarakat dunia, termasuk masyarakat Indonesia. Yang pertama, pengaruh positif kemajuan iptek. Yang pertama itu menurut aspek politik, yaitu adanya keterbukaan yang dimungkinkan akan dapat mencegah korupsi, sehingga dapat dicapai pemerintahan yang bersih. Yang kedua yaitu ada aspek ekonomi. Pengaruh positifnya itu makin meningkatnya investasi asing atau penanaman modal asing di negara kita. Yang kedua, makin terbukanya pasar internasional. Yang ketiga, mendorong pengusaha untuk meningkatkan efisiensi. Yang keempat, meningkatkan kesempatan kerja. Dan yang kelima, meningkatkan kemakmuran masyarakat. Yang ketiga itu ada aspek sosial budaya. Pengaruh positifnya yaitu dengan adanya iptek bisa menjadi contoh atau bisa dijadikan pelajaran baik dari segi tata nilai sosial budaya, cara hidup, pola berpikir yang baik maupun ilmu pengetahuan dan teknologi dari negara lain yang sudah maju. Yang keempat yaitu aspek hukum, pertahanan, dan keamanan. Yang pertama, pengaruh positif yaitu tuntutan terhadap dilaksanakan HAM, peraturan dan pembuatan perundang-undangan yang lebih memihak kepada masyarakat. Dan yang ketiga, tuntutan terhadap tugas-tugas penegak hukum yang transparan dan terpercaya. Selanjutnya yaitu pengaruh negatif iptek bagi kehidupan bermasyarakat. Yang pertama, aspek politik. Pengaruh negatifnya yaitu menimbulkan terganggunya stabilitas politik nasional sebagai reaksi yang menurut mereka tidak terbuka. Yang kedua, tidak memberikan kebebasan. Yang ketiga, tidak demokratis. Dan yang keempat, munculnya gerakan-gerakan radikalisme dan terorisme. Yang kedua, menurut aspek ekonomi. Pengaruh negatifnya yaitu akan dibanjiri barang-barang dari luar. Hal ini akan mengakibatkan makin terdesaknya barang lokal, terutama yang tradisional, karena kalah saing. Yang kedua, cepat atau lambat perekonomian negara akan dikuasai oleh pihak asing. Dan yang ketiga, akan timbulnya kesenjangan sosial yang tajam. Selanjutnya itu aspek sosial budaya. Pengaruh negatifnya yaitu munculnya gaya hidup konsumtif atau meniru gaya orang barat. Yang kedua, munculnya sifat hedonisme atau kenikmatan pribadi dianggap sebagai suatu nilai hidup tertinggi. Yang ketiga yaitu adanya sikap individualisme, yaitu sifat mementingkan diri sendiri. Selanjutnya itu aspek hukum, pertahanan, dan keamanan. Pengaruh negatifnya yaitu menimbulkan tindakan anarkis yang dapat mengganggu stabilitas nasional. Yang kedua yaitu peran masyarakat dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan kedaulatan negara semakin berkurang. Baiklah, itu saja yang dapat saya jelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.